Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 17 Februari, judul renungan kita, Pengumuman Sorga untuk Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Inilah kisah Yesus di Sungai Yordan. Ia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ia meminta agar Yohanes membaptiskan dia. Walaupun pada awalnya Yohanes Pembaptis enggan dan menolak untuk membaptis Yesus, namun akhirnya atas permintaan Yesus, Yohanes pun membaptiskan dia. Yesus dibaptis adalah untuk tujuan memenuhi seluruh kehendak Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 15. Baptisan Yesus adalah memberikan contoh kepada setiap orang yang mau mewarisi kerajaan sorga. Karena Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 5. Jadi dibaptis itu sama artinya lahir dari air. Itulah sebabnya bila dibaptis, harus masuk, dicelupkan ke dalam air. Kemudian diangkat oleh pendeta keluar dari air. Dan dibaptis itu juga berarti dilahirkan dari Roh Kudus Allah. Maka ketika kita dibaptis, itu berarti bahwa kita diikat hubungan sebagai sahabat sejati bagi Yesus. Itu artinya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan ketika dia berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Jadi setelah dibaptis, kita memiliki hidup baru. Itulah yang disebut kelahiran kembali. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 3. Lalu kita akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika Yesus datang ke Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia masuk ke dalam air di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Itulah pengumuman sorga untuk Yesus. Seperti peristiwa baptisan Yesus, itu adalah pengesahan sebagai anak Allah yang dikasihinya. Jadi Yesus itu dibaptis adalah peristiwa pengumuman sorga
supaya kita tahu dan kita menerima Dia sebagai Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ketika itu, Allah menggunakan bahasa kita manusia, lalu menyebut Yesus sebagai anak Allah. Diberkatilah setiap orang yang mau menjadi sahabat Yesus.